Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edrian Syarifaldi. Saya mahasiswa di Universitas Mercubuana Keranggan. Jurusan saya Desain Komunikasi Visual atau disingkat dengan DKV. Saya di sini ingin mempresentasikan uh, pitch dari usaha saya yang bernama uh, lihat nama Revolution. Jadi usaha ini tuh tentang karena dosen saya meminta untuk membuat usaha dari sesuai dengan jurusan masing-masing karena saya dari jurusan desain. Saya membuat usaha tentang menjual animasi, membuat animasi untuk dijual pada di iklan-iklan atau di stasiun TV itu klien-klien yang menginginkan animasi tertentu. Oke, di sini ada timnya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua, lalu ada teman saya Rafli Syahdivar sebagai anggota, lalu ada teman saya juga Agung Dwi Kurnia sebagai anggota, teman saya satu lagi juga ada namanya Fajar Rizky sebagai anggota, lalu di sini ada dosen pengampu saya yaitu Pak Agus Supriyanto. Selanjutnya problems. Permasalahan dalam bisnis saya ini adalah masih sedikitnya peluang keberhasilan dalam usaha studio pembuatan animasi karena animasi di Indonesia masih sedikit jumlahnya dan kurang diapresiasi oleh Indonesia, dan juga warga-warga Indonesia cenderung lebih tertarik dengan animasi yang berasal dari luar negeri seperti SpongeBob, Pinipin, Naruto, anime dan lain-lain. Solusi selanjutnya, karena sedikitnya animasi yang dari Indonesia, maka kami memberikan solusi untuk membuat animasi yang mengandung unsur Indonesia sehingga kebudayaan Indonesia dapat dikenal lebih baik oleh masyarakat kita serta memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke luar negeri juga. Apabila rencana di atas berhasil, maka saya dan tim saya akan membuat animasi yang sejenis dengan animasi yang telah populer di Indonesia. Selanjutnya ada target customer. Oke, customernya kita lebih cenderung ke anak-anak. Karena anak-anak sini ada 50%, remaja 35%, dewasa 15%. Karena emang kita targetnya ke kartun yang lebih lebih friendly ke anak-anak gitu. Selanjutnya market sizing. Di sini fokus pembeli kami lebih banyak ke animasi yang internasional seperti kartun dan sebagainya. Lalu ada juga animasi iklan seperti iklan-iklan yang kalian lihat yang menggunakan animasi. Lalu ada animasi untuk kepentingan pribadi dan juga fokus kepada kami juga. Selanjutnya ada kompetitor dan positioning. Untuk kompetitor pada usaha kami masih sangat sedikit ya untuk di kawasan dalam negeri. Tapi untuk di kawasan di luar negeri itu sudah lumayan banyak. Nah, karena banyaknya pesaing di luar negeri, kita lebih cenderung membuat animasi yang sama seperti mereka gitu. Jadi demi meningkatkan kualitas kita membuat tolak ukur kita ke animasi yang ada di luar negeri yang sampai internasional. Selanjutnya ada monetizing business model. Ini dapat dilihat bisnis model kanvas dari perusahaan saya. Yang pertama ada key partnernya dari agensi produser animasi. Kita bisa partner kita biasanya ya agensi-agensi yang memproduce animasi. Lalu key activity ya menciptakan animasi, pencatatan progres. Key resource-nya ya pegawai, logo studio, hasil dan rating dari animasi, value, cerita yang menarik,
kualitas gambar animasi, sound effect, dan customer relationship. Kita ada feedback dari penonton, dari sosmed, dari Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Lalu channel, kita ada promosi online, promosi agensi produser, dan membuat hasil yang maksimal. Customer segmen remaja, anak-anak, seluruh masyarakat Indonesia. Konstruktur, ada biaya pegawai, biaya peralatan, biaya gedung. Lalu revenue stream, penjualan animasi dalam bentuk disk. Lalu milestone. Untuk kali ini kami, karena usaha ini masih dalam perencanaan, jadi masih belum ada progres yang lebih jauh. Jadi untuk rencananya sih kami akan membuat animasi pertama, lalu kita tawarkan pada agensi, pertelevisian, bioskop, perusahaan yang butuh iklan, dan lain-lain. Dalam pembuatan animasi juga memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari observasi, pembuatan cerita, pembuatan animasi, sampai pengisian suara. Proses ini membutuhkan sampai 6 bulan hingga 1 tahun. Selanjutnya ada funding needs atau modal yang dibutuhkan. Setelah kita hitung dari gaji karyawan ada 30 juta kali 3 kali 10, 3 dikali 10 jadi 30 juta. Lalu ada alat sekitar 100 juta seperti PC, pen tablet, alat seni, dan lain-lain. Lalu bahan seperti cat, kertas, plastik, dan lain-lain sekitar 5 juta. Lalu sewa tempat sekitar 30 juta 1 tahun. Dan ada biaya lainnya seperti biaya listrik sekitar 10 juta. Total kan jadi sekitar 175 juta. Marketing dan customer acquisition. Di sini ketarikan harga oleh pelanggan, mereka lebih cenderung tertarik dengan harga diskon sekitar 55%, lalu harga tawar 25%, harga normal 20%. Udah biasa lah ya. Lalu kontak detail. Ini ada kontak detailnya, belum ada banyak sih, masih hanya segini. Masih ada nomor aja sama email, karena perusahaan kami masih berbentuk wacana. Jadi ya kalau mau ada kontak cuman ada ini aja. Ya sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.